Ya, puji Tuhan bisa kembali bertemu. Ya, rasa terharu karena dalam beberapa waktu kebersamaan, tapi oleh karena pelayanan kita jarang bertemu lagi, dan atas izin Tuhan kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, pagi ini kita akan sharing firman Tuhan dengan satu topik atau tema, kasih Allah itu ajaib, atau kasih karunia Allah itu ajaib. Tadi sudah dibaca ayatnya dalam Hosea pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 5. Tapi saya baca satu ayat saja pada ayatnya yang kelima. Bisa perhatikan di atas juga ada. Firman Tuhan berkata, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, kita perlu mengetahui dulu bagaimana kitab ini dijabarkan atau dituliskan. Kitab Hosea adalah salah satu kelompok kitab yang disebut nabi-nabi kecil, dan kitab pertama yang dituliskan sebagai kitab nabi-nabi kecil dalam perjanjian lama. Kitab ini sesuai dengan nama tokoh utamanya, Hosea, yang hidup di kerajaan Israel Utara atau Samaria yang kita kenal sekarang. Hosea dalam bahasa Ibrani, Hosea artinya selamatkan, dan ini juga bermakna keselamatan. Kalau kita memperhatikan dan membaca pasal demi pasal, maka pikiran kita akan dibawa untuk melihat beberapa pembagian yang sangat penting untuk dipahami sebelum mengambil makna refleksi hidup di zaman sekarang yang sesuai dengan keberadaan mereka pada zaman itu. Yang pertama, kita menemukan di sana membahas tentang perkawinan sang nabi. Tadi kita bisa dengar bacaan dari ayat 1. Kemudian bagian kedua, Hosea menegur kejahatan, kesombongan dan pemujaan dewa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan yang ketiga, Hosea menyampaikan penghukuman pasti akan berlaku. Selanjutnya bagian yang keempat juga diuraikan tentang kemenangan, kasih dan belas kasihan Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana Allah memberikan penghukuman, tapi karena kasihnya lebih besar, itu akhirnya menyelamatkan bangsa Israel. Itulah sebabnya saya menggunakan tema kasih karunia Allah itu ajaib. Yang kelima, ketidaksetiaan dan pemberontakan Israel yang berakhir dengan hukuman dan kehancuran. Dan pada bagian akhirnya ditutup dengan kembali mengungkapkan tentang belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, Nabi Hosea pada saat itu sedang berada pada sebuah masa di mana bangsa Israel sedang mengalami kekacauan akibat mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bangsa Israel yang pada awalnya telah melihat, mengalami mujizat Tuhan, tapi di zaman Nabi Hosea mereka kembali lagi tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi kita melihat di sana yang menjadi kesimpulan dari semua pembacaan kitab Hosea, kasih karunia Allah yang ajaib itu tetap menyelamatkan mereka yang berdosa. Dan ini digambarkan dalam hubungan kehidupan keluarga menjadi menarik Bapak Ibu. Hosea yang memiliki cinta sejati dengan istrinya yang hidup dalam persundalan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, bagi setiap orang yang telah menerima kasih karunia Allah, pasti kita tidak hanya kagum. Waktu kita nyanyi, kita nangis, kita terharu, kita mengalami pemulihan, walaupun kadang kita jatuh bangun di dalam dosa. Kita tidak hanya mengalami semacam sugesti iman, tapi benar-benar ada sebuah penyerahan hidup secara total
Walaupun dinamika hidup tidak selalu menentu. Dan itulah pengalaman yang disampaikan oleh Hosea. Untuk itu, sebenarnya apa yang membuat kasih karunia Allah itu ajaib sesuai dengan perikop yang kita baca. Di sini ada dua alasan mengapa kita bisa menyampaikan atau menyimpulkan bahwa kasih karunia Allah itu ajaib dalam kehidupan umatnya. Yang pertama kita bisa lihat pada ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kasih karunia Allah itu ajaib karena ada penerimaan yang tidak bersyarat. Sekali lagi, kasih karunia Allah itu ajaib karena tidak ada persyaratan. Kalau kita membaca lowongan kerja, kalau seperti sekarang kan biasanya yang pertama S1 gitu. Kemudian jujur, apalagi rajin, punya kendaraan sendiri, ada SIM, apa itu? Sales. Sales saja harus gitu ya. Syaratnya S1 sekarang. Kalau mau ke CU atau pinjam uang, tidak asal langsung diberikan. Ayo sini keluar. Nah, ada persyaratannya. Paling tidak ada jaminan. Ada syarat. Tapi Bapak Ibu, kita bisa menyimpulkan dari kebenaran firman Tuhan melalui Nabi Hosea. Kasih karunia Allah itu ajaib karena penerimaan yang tidak bersyarat. Mengapa bisa? Di dalam perjanjian lama kita menemukan untuk pertama kali relasi antara Allah dengan umat Israel digambarkan dalam hubungan sepasang suami istri. Sebuah relasi pernikahan di mana Allah sebagai mempelai pria dan umat Israel sebagai mempelai wanita. Hal ini kita bisa temukan merupakan upaya Allah untuk mengkomunikasikan betapa dalam dan intimnya relasi Allah dengan umatnya, khususnya umat Israel pada saat itu. Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya menyuruh Hosea supaya menyerukan firman kepada bangsa yang tegar tengkuk. Apa bahasa kasarnya itu kepala batu. Bingung juga kita kalau sebut kepala batu, ada kepala, ada batunya. Itulah ya. Tegar tengkuk. Kalau orang tua dulu bilang masuk telinga kiri kan ya, keluar telinga kanan, bocor. Tidak ada saringannya, tidak bisa berhenti. Bahkan ketika melihat mereka sudah menyaksikan perbuatan Allah yang ajaib, mereka kembali lagi bersungut-sungut. Hosea tidak hanya mendapatkan tugas untuk menyerukan pertobatan kepada bangsa ini, tetapi yang lebih dalam kita melihat itu dikenakan pada dirinya secara pribadi, Bapak Ibu. Keberadaan kehidupan rumah tangga Hosea menjadi sebuah contoh bagaimana kasih dinyatakan tidak hanya melalui perkataan, tetapi melalui sebuah tindakan nyata. Ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menemukan seorang suami yang masih mau menerima istri dalam kondisi seperti itu. Kita dicengangkan dengan sebuah peristiwa keluarga. Baru Hosea sadar, ternyata ini Tuhan akan pakai untuk menyatakan bagaimana Allah itu benar-benar mengasihi umatnya. Apapun kondisi mereka. Kalau di sini dikatakan dia adalah seorang pelacur. Wah, ini kasar betul Bapak Ibu. Seorang pesundal yang tidak pernah menyesali perbuatannya. Ini gambaran istri dari Hosea, yaitu Gomer. Tidak ada yang baik pada dirinya. Tapi Hosea sebelum menyerukan pertobatan, bagaimana Allah mengasihi bangsa Israel, dia dulu yang diajar oleh Tuhan supaya dia kembali menerima istrinya sendiri. Berat Bapak Ibu. Kita coba bayangkan pada diri kita sebagai suami istri.
kita sudah setia dengan pasangan, tapi kemudian pasangan menodai atau mengkhianati kita, bagaimana perasaan bapak-bapak? Bohong kalau tidak ada kekesalan, kekecewaan. Kalau kita bikin survei, buat angket sini, mungkin semua kita akan bilang tinggalkan dia, gitu ya. Dia sudah menyakiti hati suaminya. Tetapi perhatikan baik Bapak Ibu, sebelum Nabi ini menyerukan tentang kasih Allah kepada umatnya, dia ditantang terlebih dahulu untuk bagaimana dia menyatakan kasih kepada seorang yang seharusnya tidak diterima. Nabi Hosea tahu orang yang seperti ini, khususnya zaman perjanjian lama, tidak ada cara lain, harus dihukum mati. Kalau kita kembali kepada ajaran perjanjian lama, tetapi pada akhirnya kita lihat Hosea dengan hati yang benar-benar dimurnikan dari Allah sendiri, dia menerima apa yang menjadi perintah Tuhan tanpa syarat. Kalau kita baca di sini, datang saja, tidak perlu ada buat apa-apa, saya menerima engkau. Di situ bahkan dia bilang walaupun kita tidak tidur sama-sama lagi. Itu bagian yang pertama. Kasih Allah tidak akan pernah terkondisikan dengan perbuatan manusia. Kalau saya sebagai seorang suami mungkin sulit untuk menerima, tapi dengar baik Bapak Ibu, Allah siap menerima kita dalam semua kondisi kita. Bahkan ketika orang berkata kita berada di lumpur sekalipun, Dia siap menerima dan membuka tangannya bagi kita. Bagian kedua, kita bisa lihat ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Alasan kasih Allah itu ajaib. Kasih Allah itu ajaib karena ada disiplin yang membawa pada pemulihan. Kalau kita bicara disiplin, maka tidak selamanya disiplin itu harus mengikuti semua yang diinginkan oleh seseorang. Kadang-kadang harus cambuk yang menyakitkan. Jadi mohon maaf, saya tidak termasuk orang yang tidak setuju kalau anak itu harus dimanjakan. Bahkan firman Tuhan berkata, rotan itu sebagai bukti kasih kita untuk mendidik. Tapi ya memang jangan ada kekerasan yang seperti gitu ya, bukan itu maksudnya. Keberadaan Gomer pada saat itu, yang akhirnya diterima oleh suaminya, itu membuat sebuah keadaan di mana Hosea akhirnya menyadari bahwa sikap umat Allah, bangsa Israel yang seharusnya sudah ditolak, itu kembali diterima oleh Allah. Karena dia betul-betul mengasihi umatnya. Kalau kita memperhatikan, itulah sebabnya mereka perlu dipulihkan dengan cara Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan ingin memulihkan kita, jangan minta caranya kita. Biarlah cara Allah sendiri. Alkitab mencatat untuk bagian ini, tidak akan ada raja yang memerintah dan memimpin mereka seperti orang yang terbuang, seperti anak yang tidak ada lagi pendamping, pembimbing. Mereka akan tercerai-berai di bawah kekuasaan negara-negara yang ada di sekeliling mereka. Ini terbukti terjadi pada saat itu. Israel Utara dikuasai. Kemudian mereka akan tertindas. Mereka akan sengsara. Mereka akan kehilangan tempat beribadat. Karena ini adalah simbol kehadiran Allah. Itu direbut. Mereka akan kehilangan damai sejahtera. Inilah cara Allah untuk mendisiplin mereka supaya mereka kembali dipulihkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, kadang-kadang sebagai orang Kristen, waktu kita menemukan disiplin, kita sudah menyerah. Oh Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Jangan bawa disiplin ini. Atau bahasa sederhana yang biasa, Tuhan, tantangan ini terlalu berat, Tuhan. Saya menyerah. Dan ini mengingatkan saya juga tentang kisah seorang
menulis lagu yang bernama John Newton. Bapak Ibu kalau baca ini menjadi menarik. Ia lahir di London. Seorang kapten kapal yang sangat dihormati. Sejak kecil dia sudah mendedikasikan diri untuk hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga dia selain dia aktif, dia usia 4 tahun sudah mulai hafal katekimus atau pelajaran-pelajaran pada saat itu, pelajaran-pelajaran Alkitab. Dan ada beberapa lagu-lagu pujian karangan dari Isaac Watts. Dia hafal, dia senang dengan lagu itu. Tetapi sejak usia 11 tahun dia mulai ikut orang tua atau ayahnya berlayar. Dan pada usia 17 tahun adalah masa di mana dia menanggalkan atribut keagamaannya, atribut rohani yang sejak kecil telah melekat pada dirinya, hanya karena orang yang dia cintai meninggal. Sejak saat itu dia menjadi orang yang sangat jahat, bahkan begitu jahat. Seorang kapten kapal yang kadang-kadang kalau anggotanya tidak turut dia bunuh. Dan dia senang bermain perempuan. Dia melakukan penyembahan berhala. Singkat cerita, dalam sebuah pelayaran, ombak yang begitu besar menghantam kapal mereka. Selama beberapa jam, ombak tidak reda. Dengan kepandaiannya yang sudah punya pengalaman untuk keluar dari badai itu tidak mampu dia lakukan. Sampai pada akhirnya, ia mendapati dirinya tidak ada arti. Dan dia menyadari dirinya yang penuh dosa. Kemudian dia berlutut memohon pengampunan Tuhan. Maka pada saat itu memang ombak reda dan mereka selamat. Waktu dia kembali ke Inggris, kemudian dia memperbarui hidupnya lagi. Dia menyerahkan hidup kepada Kristus dan juga akhirnya menulis beberapa syair lagu. Dan ada satu syair lagu yang cukup dikenang sampai saat ini. Lagu itu bisa memecahkan rekor Hollywood dalam sebuah film dokumenter karya Bill Myers. Ini menceritakan tentang sebuah pertunjukan musik dan lagu-lagu di Wembley Stadion, London. Berbagai kelompok musik ditampilkan, khususnya musik-musik rock yang disenangi. Orang-orang mulai hanyut, terhipnotis, terbius dengan lagu-lagu yang membuat mereka seakan-akan melayang, melompat. Kebetulan waktu itu lagu yang diciptakan oleh John Newton dinyanyikan oleh seorang opera, Jesse Norman, dan itu merupakan lagu penutup. Waktu Jesse Norman naik untuk bernyanyi dengan sorotan lampu, kemudian tanpa iringan musik atau akapela, orang-orang mulai, apa ini lagu kayak gitu? Turun. Ayo yang naik Metallica, Guns N' Roses. Tapi dia tetap nyanyi. Sehingga malam itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Sekitar 70.000 penonton yang awalnya begitu beringas, mereka seketika menjadi terdiam karena Jesse Norman tetap menyanyikan lagu yang syairnya mengandung makna yang luar biasa tentang kehidupan ini. Saya coba untuk melantunkan. Amazing grace, how sweet the sound that said I breathe like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mari kita bangkit berdiri.
kemenangan iman kira-kira seperti ini. Kemenangan iman 70. Kita nyanyikan ayatnya 1. Sungguh besar jemaat yang dikasih Kristus, pendengar sair demi sair, penonton mulai tertunduk. Yang tadinya beringas menyuruh untuk menurunkan sang penyanyi opera, tapi seketika mereka terdiam, bahkan mereka mulai tertunduk berlutut. Mereka menyadari selama ini mereka kehilangan kasih karunia Allah yang ajaib. Mereka berlutut memohon Tuhan mengampuni, memulihkan hidup mereka. Dalam sebuah wawancara, Jesse Norman menyampaikan, ini adalah sebuah film dokumenter. Tapi malam itu benar-benar terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan melawat orang-orang yang hadir hanya untuk sebuah film. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Kristus, bagaimana kondisi kehidupan iman kita? Apakah kita sedang jatuh bangun di dalam dosa? Kita merasa bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan ketika ada beban yang berat, kita melupakan keajaiban Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup mengangkat kita. Firman Tuhan sudah diperdengarkan. Percayalah, waktu kita memahami kasih-Nya yang ajaib, Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Bukan hanya mengubah hidup, tapi juga memberkati kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan. Haleluya. Haleluya.